Oke ya, jadi kalau soal itu sampai kolom sini aja, A, sampai di kolom B, C, D. Ini pasti biasanya diketahui. Nah, tugas Anda hitung ke sananya, gitu ya. Biasanya pertama menghitung bobot, ya. Bobot itu didapat dari masing-masing biaya dibagi totalnya. Kalau ini masing-masing biayanya seperti ini kita sum, dapat total biaya adalah 665 juta. Maka bobot ini adalah didapat dari 30 juta dibagi 665 juta kali 100%. Ya, dapatlah ini. Bisa ya, sehingga kalau dijumlah ini pasti 100%. Nah, yang dipakai buat menggambar ke sini diagram batangnya itu adalah dari bobot ini. Kalau ini bobotnya 4,511%, dia selama 2 hari, maka dibagi 2. Berarti hari ke-1 2,26, ini hari keduanya 2,26. Ya, ini dibagi 2. Paham ya kesininya? Nah, ini 3 hari ya berarti ini dibagi 3 gitu. Ya. Kesananya paham ya? Nah, kalau mau menggambarnya dimulainya dari apa? Ini dari sini, dari pendahulu. Kegiatan A ini nggak ada pendahulunya, D nggak ada, H nggak ada. Yang nggak ada pendahulunya itu bisa dimulai berbarengan start awal. Jadi ini mulainya dari 1 semua, ini 2 hari berarti ini. Ini berapa hari nih D-nya? 8 hari, berarti dibagi 8 gitu ya. Ini 4 hari, berarti 4. Nah, kalau yang ada pendahulunya, ya kita lihat pendahulunya apa. B itu pendahulunya A, berarti harus dari sini mulainya. Ya, ini A-nya. Ini 3 hari, udah. Oke, gitu ya. Yang C, kalau pendahulunya 2, kita harus lihat terakhirnya. Yang terakhir itu ini. Ini terakhirnya di sini, nggak bisa dimulai di sini. Berarti harus dari sini. Ya, kita lihat yang paling lama. Yang paling lama berakhir. Kegiatan B ini sebetulnya fleksibel. Nggak harus dimulai minggu ketiga gitu. Dia bisa digeser-geser dari minggu ke-5 juga boleh nih. Misalnya Ibu ganti nanti minggu ke-5, 6, 7 nggak masalah. Atau mau minggu ke-6, 7, 8 juga boleh. Ya, karena dia ditunggu oleh kegiatan C ini setelah ini. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya tandain B ini jalurnya ini, kalau misalnya mau dikasih warna gitu ya. Ini, ya. Nah, kalau A ini nggak boleh digeser, karena kalau A digeser nanti B-nya gitu, ya. Kalau A lingkupnya ini aja nih, ya. Ini berarti lingkupnya ini, ya. Yang D ini juga nggak boleh digeser. D kalau digeser nanti C-nya mundur, ya. Nah, ini baru C-nya berapa lama nih? 12 hari, ya udah ini bloknya ini aja. Ya. Kemudian D ini setelah E-nya setelah D. D ini kan, berarti dia di sini. Ya. Ini. Terus F itu setelah E, 4 hari, ya berarti dia gambarnya di sini. Ya. Terus G itu setelah D, berarti 3 hari, berarti ini. Ya. Ini tadi yang nggak ada pendahulunya ya, jadi dari awal semua. Terus ini I setelah H, hanya ini, berarti ini. Dia 2 hari, berarti ini. Ya. Kemudian J itu setelah G, G-nya mana ini? Ya, berarti dia startnya di sini. Ya. Nah, udah ini ya, berarti yang paling lama mana ini? Berarti kegiatan yang paling lama ya nunggu C.
Berarti kalau ditanya berapa waktu penyelesaian proyeknya adalah 20 hari gitu ya. Jadi bukan di jumlah ini ya. Kalau misalnya ini di SAM 45 hari itu kalau nggak tumpang tindih gitu. Ya, jadi kelamaan kalau berdasarkan ini. Jadi gunanya apa? Gunanya manajemen proyek, memanage ini supaya ada kegiatan yang bisa berenang. Ya, kalau dari sisi waktu ya kita nggak memperhitungkan biaya. Tapi nanti kalau memperhitungkan biaya baru ada bedanya lagi. Kalau memperhitungkan biaya naruh di sini, ini ada yang bisa digeser-geser nih, ya karena ini kegiatan ini kan ini pendahulu ini apa tergantung sama ini ya B, jadi ini boleh digeser gitu. Terus kalau yang D ini kan apa sama C juga ya apa oh enggak sih apa kegiatan E ini setelah D udah nih kalau ini berarti nggak boleh digeser karena dia E-nya kan nggak jadi patokan E-nya itu jadi patokan F saja. F-nya itu enggak sih. Ini kan F itu nggak ada patokan apa-apa ya. Jadi ya nggak masalah. Ini tetap aja di sini gitu ya. Karena dia nggak jadi patokan kegiatan lain. Ini mungkin kalau mau digeser juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau di diagram batang memang nggak begitu kelihatan yang kritis yang mana gitu. Sebetulnya sih bisa kalau mau lihat tuh yang kritis ya dua ini aja. Ya, Yang nomor C, Bu. D sama B berarti D sama C ya. Jadi yang benar-benar nggak boleh digeser untuk dapat ini apa waktu 20 hari gitu. Ya. Tapi kalau di sini tuh nggak terlalu bisa ngelihat kalau kritisnya ya. Ini itu biasanya dipakai buat menggambar kurva S aja sih ya, tapi untuk mengetahui yang kritis yang mana itu dari sini biasanya. Nah, pakai model ini namanya diagram batang. Diagram batang terkonversikan oleh kurva S. Nanti untuk mengontrol dari sisi waktu itu pakainya kurva S. Jadi pakai kurva S itu nanti ini disam lagi ke bawah. Nanti terus yang bawah itu digambar pakai kurva. Kurvanya itu biasanya bentuknya kayak S sih. Jadi naik dulu terus tengah-tengah itu biasanya datar terus naik lagi. Makanya dinamain kurva S. Kurva S itu ada yang rencana, ini rencana namanya. Jadi kalau kita plotkan di sini nanti kurva S-nya pakai pedoman yang ini waktunya gitu. Nanti kalau kita geser kan ini beda lagi. Nah, rencana itu kita gambar pada awal proyek gitu. Nanti pada saat pelaksanaan itu setiap hari, ini kalau ini hari ya berarti setiap hari dikontrol, dihitung apa volume pekerjaannya berapa persen. Volume biasanya juga dari biaya gitu. Misalnya hari pertama tercapai berapa biaya atau kalau misalnya udah langsung ke persen ya tercapai berapa persen. Katakanlah hari ke-1 misalnya di realnya itu tercapai 7%. Kalau tercapai 7% artinya dia lebih bagus, lebih cepat gitu. Kalau hanya tercapai 6%, berarti artinya dia lebih lambat. Nanti kalau gambarnya 6% kan pasti di bawahnya. Nanti di link yang satunya lagi ya, yang ini ya. Yang ini yang buat ngontrol waktu. Tadi kalau ngontrol waktu cuman ini digambarkannya kan dalam juta ya. Nggak digambar persen. Sebetulnya sih sama aja. Ini yang jutanya, ini yang persennya ya. Nah, apa ini itu nanti bisa diblok gitu terus digambar dalam kurva. Harusnya ada gambarnya sih. Oh, yang ada gambarnya berarti di file satunya. Sebentar. Yang di filenya ini buka dulu. Bentar. Oh, ini di file yang ini nih. Kok nggak ada ya?
Sebetulnya sih ini bisa digambar sih. Cuman cara gambarnya itu lupa deh. Ada yang di, oh ini ya. Ini di blok, terus ada Bisa, ya itu Bu, yang kurva yang ini kah? yang kiri Bu, dekatnya diagram batang sama pie chart itu Bu, Yang tengah-tengah. ini, Iya. yang ini. Ya coba ya. Nah ini. Nah gini ya gambarnya Iya. tuh. Nah ini yang dimaksud kurva S-nya. Nah ini kan rencana. Nanti kalau ada real kan bikin lagi data di bawahnya gitu ya. Kalau real kita misalnya laporan realnya ini 6%, terus ini misalnya 14% gitu. Nanti akan gambar kurvanya beda. Kalau apa cara ngontrolnya, kalau di bawah garis rencana itu berarti lebih lambat, kalau di atas lebih cepat. Itu apa dalam pengontrolan dari sisi waktu ya. Dari sisi waktu menggunakannya namanya kurva S. Paham ya untuk pengontrolan waktu ya. Nah, sekarang kalau pakai bulat-bulat ini biasanya kita nyebutnya diagram network planning. Dalam membuat diagram network planning ini waktunya 30 menit. Nanti kalau perlu nyambung lagi, kalau habis nyambung lagi ya. Nah, kalau dalam membuat diagram network planning itu kalau nggak salah ada 2 model. Gitu. Nah, salah satu model itu penggambarannya seperti ini. Kegiatannya digambarkan di panah, terus lingkaran-lingkaran ini menunjukkan ini itu adalah penomoran aja, penomoran kayak titik gitu ya, titik awal dinomorin 1, berarti titik berikutnya 2, 3, dan seterusnya. Penomoran dari penomoran dari titik ya, bukan waktu sih, kalau bukan kegiatan. Kalau kegiatannya di sini. Jadi kalau di sini ada 10 kegiatan ya berarti ada 10 panah. Gitu. Bisa minimal 10 panah. Bisa lebih karena ada kegiatan yang dummy namanya. Kayak ini tuh dummy. Dummy itu karena menunggu tadi. Ini kan ada B, kegiatan B sama D ini selesainya nggak barengan. C itu menunggu 2 kegiatan tadi, maka ada kegiatan dummy namanya. Ya. Nah ini lingkarannya dibagi 3, 1 penomoran titik ini, kemudian yang lingkaran yang atas sebelah kanan dibagi 2, yang atas itu start awal waktu, ini berarti awal waktu 0. Kalau ini 2 hari berarti ditambah 2, ini jadi 2 gitu. Jadi ini awal mulai kegiatan, ini adalah akhir kegiatannya. Ya. Jadi penggambarannya karena ini kegiatan yang bisa barengan itu adalah A, D, dan H yang nggak ada pendahulunya, maka ini menggambarnya barengan. Jadi start dari 1 kita bisa langsung ada kegiatan A, ada kegiatan D, dan ada kegiatan H. Ya. Cara gambarnya gitu. Terus ngitungnya, ini A-nya 2 hari, berarti 0 ditambah 2, ini jadi 2 sini. Ini 6 hari, ini 8, berarti 0 ditambah 8, ya, jadi 8. Ini 4 hari, berarti 0 ditambah 4, jadi ini 4. Ya, gambarnya yang atas dulu ya. Terus ini agak gedein. Terus habis itu kita urut lagi kegiatan berikutnya apa. Kegiatan berikutnya ada B. B itu setelah A, berarti gambar panah B harus di sini. Ini 3 hari, berarti 2 ditambah 3. Jadi ini awalnya sebetulnya adalah awal ngitungnya dia 2 ditambah 3 dulu, 5. Iya. Nah ini sebetulnya 5 dulu. Ya. Kemudian habis B ada kegiatan apa lagi? C. C itu setelah B dan D, gitu ya. B-nya selesainya 5, tapi D-nya 8. Padahal C-nya harus bareng. Artinya
kegiatan yang lebih lama kan ini, ya. Berarti ini yang daminya ke sana. Daminya berarti ini harus nunggu itu yang tan B. Maka ini dicoret, nggak boleh 5, tapi dia harus 8 karena untuk mengawali yang C ini. Ya, berarti ini dia jadi 8. Tapi kalau ngitung apa lag-nya, dia sebetulnya ada lag 3 hari. Ya, paham ya ke angka atasnya? Ya, jadi ini daminya yang ke sana ya, bukan kebalik sini. Nanti bisa dibaca di bukunya si aturan membuat apa aturan daminya itu panahnya kemana. Jadi yang lama dulu baru ke yang rendah. Ya. Maka C-nya di sini. C-nya 12 hari berarti 8 ditambah 12. Maka ini 20. Ya. Habis ya waktunya. Kalau garis putus-putus itu buat apa, Bu? Putus-putus itu dami itu tadi. Kan ini bukan kegiatan kan. Ini kan dari kegiatan D sama nyampe ke B. Ini D sama B ini kan kegiatan nunggu. Ini nggak ada nama kegiatannya. Jadi ini apa dami namanya. Dami itu putus-putus, Pak, ditandainya. Ya, tapi nggak ada nama kegiatannya di sini. Ya, terus lanjut ke C udah ya. Terus kan E-nya setelah D ya, berarti ini 8 tambah 2 ini 10. Terus apa? F-nya setelah E, berarti 10 tambah 4. 10 tambah 4 ini kan harusnya 12 ya di sini. Nah, kalau ngikutin ini kan 12 kan, tapi ngikutin ini 20, jadi yang dipakainya 20 gitu. Artinya ini enggak apa ada lag nih di sini D, E sama F ini bisa digeser, tapi kalau dia nggak boleh ya. Jadi apa? Tetap ini ngitungnya 20 ya. Terus kegiatan yang lain G-nya itu G-nya setelah D kan ya. Berarti ini 8 ditambah 3 tetap 11 ya. Terus I-nya setelah H. Berarti 4 ditambah 2 ini harusnya awalnya kan 6 ya. Tapi kalau ngikut sini 11 ya, berarti yang dipilih 11. Ya. Artinya ini enggak kritis nanti ya. Kan kepake ngikut yang ini. Jadi ini angkanya tetap 11 gitu ya. 11 tambah 5 kan 16. Tapi ngikutin ini kan 20 ya. Berarti tetap di sini angkanya 20 gitu. Ya. Jadi untuk angka yang atas nih cara nulisnya seperti itu. Ya, paham ya? Untuk angka atas baru angka bawah. Angka bawah baru dibalik. Ini 20. Kalau ini 20 pasti ini 20 ya. Tinggal ngitung ke bawah sini 20 dikurangi 12 berarti ini 8. Kalau ini 20 dikurangi 4 ini 16 nih ya. Kan angkanya ini 10, ini bawahnya 16 ya. Terus ini 20 dikurangi 5, ini 15. 15 kurangi 2, 13. 13 dikurangi 4, mestinya 7 kan. Tapi ngikut yang lain dulu. Ini 15 kurangi 3, 8. 8 kurangi 8 ya 0 gitu. Dia nggak mungkin yang angka tadi. Karena ini tuh mesti 0 sama 0. Ya. Ini 5 dikurangi 2, apa? 3 kan sebetulnya di sini ya, tapi ya tetap ngikutin yang dari sini yang 0 karena ini kuncinya ini harus 00, ini harus 20 20. Sesuai yang pertama sama yang terakhir itu harus sama. Ya. Jadi kalau yang I paling ke J rendah gimana, kalau I ke yang I itu kan nggak ada garis panahnya, Bu ya? Oh, ini ada, ini tetap ini panah nih. Ya, ini panahnya ketutup aja nih. Harusnya ini ada panahnya tetap. Kalau kegiatan pasti ada panah. Ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sana, ini ke sini. Ini panah putus-putus tapi ke sana. Artinya apa? Ini yang menentukan angka 8-nya. Jadi jangan dibalik ke sini. Karena ini yang nunggu. Jadi yang nunggu itu yang dikasih panah gitu. Ya. Ini panahnya ke sini, panahnya ke sini semua. Ini panahnya ke sini semua. Ya. Sekarang yang kritis yang mana dari angka 2 ini yang nilainya sama itu berarti kritis. Yang sama kan ini sama ini sama ini, berarti kegiatan D yang kritis. Terus ini 88, ini 88 lagi.
ini dummy kan, kalau dummy kan nggak ada nama kegiatannya ya. Terus ini 20-20 artinya C berarti yang kritis. Jadi yang kritis D sama C. Ya, sama seperti di sini. Sama seperti yang awalnya. Nah, ini yang orange ini. Ini benar-benar dikontrol banget, nggak boleh telat. Karena kalau ini telat ya nanti lebih dari 20 hari. Kalau yang lainnya nggak ada yang kritis nih, semua bisa digeser. Ya, jadi apa Sofyan mungkin dibenerin lagi kegiatan yang kritisnya itu masih nggak benar. Ibu lupa apa di komentarnya, Ibu udah kasih jawaban atau belum? Nah, kalau udah dikasih jawaban yaitu dimengerti maksudnya, tapi kalau belum dijawab nanti. Ya. Iya, Bu. Nah, ini apa itu tadi kontrol untuk tahu kritis ya. Kalau kritis itu dari network planning. Dari sini juga bisa, tapi apa kurang kuat gitu ya. Cuman tahu garisnya aja. Tapi yang mana-mana digeser nggak tahu. Kalau kurva S ini khusus lebih ke waktu, kontrol waktu sama progres. Biasanya kan selalu kalau di proyek itu ada progres ya. Terus kalau yang kaitannya sama tenaga, yang